Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali berjumpa dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang objek IPA. Namun sebelumnya, saya ucapkan selamat belajar untuk kalian semua. Semoga hari ini kalian semuanya sehat dan akan belajar dengan baik bersama teman-teman kalian untuk mempelajari objek IPA yang akan kita bahas. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa Allah SWT menciptakan alam ini sebanyak-banyaknya untuk manusia. Karena manusia adalah khalifah di muka bumi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini untuk kebutuhannya dan untuk kebutuhan generasi berikutnya. Oleh sebab itu sangat penting kita belajar tentang IPA. Maka belajar IPA pasti akan menyenangkan. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita tentang objek IPA. Kita akan belajar tentang objek IPA di sekolah sebelumnya, baik di SD maupun kalian yang dari MI, kalian sudah belajar tentang IPA. Kita akan memperdalam, memperkaya pengetahuan tentang IPA selama kita belajar di SMP. IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Jadi, apa saja ilmu yang berada di alam sekitar kita ini, di alam semesta ini, akan masuk dalam pembahasan ilmu pengetahuan alam. Nah, apa saja yang ada di sekitar kita? Apa yang ada di alam ini? Dan apa yang akan dipelajari dalam pelajaran IPA? Anakku sekalian, ada dua objek IPA. Ya. Yang pertama adalah objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk atau benda hidup. Semua makhluk atau benda hidup disebut dengan objek biotik di dalam IPA. Kemudian objek yang kedua adalah objek abiotik, yaitu objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Semua yang termasuk benda tak hidup, maka masuk ke dalam objek abiotik. Coba kalau kita perhatikan gambar berikut ini, di sini ada gambar. Coba kalian klasifikasikan mana yang termasuk objek biotik dan mana yang termasuk objek abiotik. Oke, yang pertama tumbuhan. Ya, tumbuhan berkayu ini adalah objek biotik, betul. Yang lain, nah, semak-semak ini, rerumputan ini juga merupakan objek biotik. 3 gajah ini termasuk objek biotik. Sementara air, tanah, udara, cahaya, ini termasuk objek abiotik. Kalian sudah tahu ya, apa perbedaan objek biotik dan objek abiotik?
Kemudian di IPA kita tidak akan lepas dari penyelidikan. Kalau kita bicara tentang IPA, akan sangat erat kaitannya dengan penyelidikan. Nah, 3 langkah penyelidikan yang dilakukan di IPA antara lain adalah yang pertama, pengamatan. Kemudian, langkah penyelidikan yang kedua adalah inferensi. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Jadi mengamati suatu objek. Ya. Misalnya, kalian sedang berada di tepi pantai. Kalian melakukan pengamatan. Di tepi pantai ada apa saja di sana? Mungkin ada kerang-kerang, ya. Kemudian ada ikan-ikan, dan sebagainya. Kita juga bisa mengamati di laboratorium. Contoh misalnya, ini kalian ya, sedang mengamati di laboratorium dengan menggunakan alat. Selain menggunakan indera, juga ada alat sebagai alat pengamatan, yaitu mikroskop. Kemudian, langkah yang kedua adalah inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Apa hasil pengamatan kita saat di tepi pantai tadi? Kita rumuskan. Kita jelaskan dalam sebuah rumusan. Ya. Apa yang kita amati di saat kita berada di mikroskop, di lab untuk mengamati mikroskop misalnya. Nah, kita rumuskan. Contoh misalnya gambar yang atas. Ya, kita diminta mengamati gajah. Proses merumuskan hasil pengamatan untuk menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan kalian mungkin bisa dituliskan dalam inferensi, yaitu ciri-ciri gajah. Misalnya, kita tuliskan gajah berkaki 4, berbelalai panjang. Kemudian ciri yang lain lagi mempunyai cula, ya, mempunyai telinga besar, berwarna hitam, dan sebagainya. Ini kita merumuskan dalam sebuah penjelasan berdasarkan hasil pengamatan seekor gajah. Ya. Kemudian misalnya, pada saat kalian mengamati dengan menggunakan alat mikroskop di laboratorium, maka rumusan yang menjelaskan hasil pengamatan misalnya apa? Ya, susunan jaringan daun, karena ini kalian mengamati sayatan daun, ya. Kemudian penjelasan dari hasil pengamatannya menjelaskan tentang susunan jaringan daun terdiri dari apa saja misalnya. Terdiri dari epidermis, endodermis, dan seterusnya. Nah, ini adalah inferensi. Kemudian langkah penyelidikan yang ketiga adalah komunikasi. Apa yang kita amati, kita rumuskan, kemudian akan kita komunikasikan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Maka komunikasi adalah proses mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, dalam kita mengkomunikasikan hasil pengamatan bisa dilakukan dengan berbagai cara.
dengan berbagai media, misalnya dengan menggunakan diagram batang, dengan menggunakan diagram, mengamati buah-buahan misalnya, berdasarkan jumlahnya misalnya. Apel ada berapa, jeruk, anggur, ya, dan seterusnya. Didata, kemudian dibuat sebuah diagram untuk menggambarkan, mengkomunikasikan tentang jumlah masing-masing jeruk, masing-masing buah yang kita amati. Nah, ini cara mengkomunikasikan kepada orang lain. Bisa juga dengan diagram, dengan tabel. Ini tabel ya, kalau ini dengan diagram, kalau ini dengan tabel. Dengan diberikan angka-angka atau isinya ciri-ciri dan seterusnya. Dikomunikasikan dengan tabel. Ada lagi cara yang lain, cara mengkomunikasikan dengan bagan. Nah, contoh misalnya kita mengamati proses siklus air misalnya. Air kalau menguap kita panaskan, kemudian menguap, maka menjadi uap air. Uap air di udara terjadi kondensasi misalnya, kemudian terjadi udara jenuh menjadi awan. Nah, ini adalah kita mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pengamatan dengan cara lain. Tadi ada cara diagram, tabel, kemudian bagan, ada lagi dengan kurva misalnya. Nah, contoh misalnya gugus COVID menjelaskan hasil pengamatannya tentang jumlah kasus corona di Republik Indonesia per tanggal sekian, pukul sekian, pertumbuhannya dengan seperti ini, dengan grafik. Oh, ternyata melonjak dari hari ke hari, ya, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 18 pukul 16 misalnya, ternyata terjadi lonjakan. Terjadinya lonjakan seperti apa? Bisa dikomunikasikan, diinformasikan kepada khalayak, kepada orang-orang dengan melalui grafik seperti ini. Ini ada kenaikan terus. Nah, ini cara kita mengkomunikasikan hasil penyelidikan kita. Nah, anak, sampai di sini Ibu berharap kalian akan senang belajar dengan IPA. IPA itu menyenangkan dan terkait dengan kehidupan manusia dan sekitarnya dan lingkungannya. Nah, ini nanti pada saat kalian melakukan pengamatan, kalian akan mencoba membuat laporan, mengkomunikasikan hasil pengamatan dengan berbagai cara ini. Ya. Kemudian, sekarang yuk kita coba melakukan pengamatan. Amati, di sini akan Ibu tampilkan gambar-gambar ikan. Ya. Jika memungkinkan, kalian juga bisa melihat jenis-jenis ikan yang ada di sekitar kalian ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalian cukup melihat gambar berikut. Ini ada ikan mas besar. Kemudian juga ada ikan bandeng. Ada ikan Nemo, ikan hias, ikan Nemo ya. Kemudian ikan apa ini kira-kira? Iya, ini adalah ikan pari. Dan yang kelima adalah ikan yang punya moncong panjang, yaitu ikan cucut. Nah, di sini ada 5 ikan. Coba, apa tugas kalian dalam pengamatan? Sekali lagi, jika kalian memungkinkan mengamati, kalian bisa mengamati langsung di lingkungan kalian.
Kembali Bu Guru share screen. Mohon maaf, tadi sinyalnya lost ya. Guru ulang. Ini tadi ada gambar. Ya. Ada gambar. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di sini ada lembar kerja siswa. Ya. Ada LKS. Judul pengamatan kita adalah mengamati ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu apa? Dilengkapi ya nanti pengamatan ciri-ciri fisik ikan. Tujuan pengamatannya adalah mengamati ciri ikan yang ditemukan kakek Aldo. Nah, alat dan bahan. 1 gambar ikan, 2 buku tulis, yang ketiga alat tulis. Cara kerja, amati ciri fisik gambar ikan, ya. Atau kalian bisa melihat ikan mas, nila di sekitarmu dengan teliti, kemudian tulis hasil pengamatan dalam tabel. Nah, sekarang kita mencoba mengkomunikasikan, kita mencoba mengamati dulu, melakukan pengamatan atau penyelidikan, kemudian mencoba mengkomunikasikan. 3 langkah itu tadi kalian coba, 1 pengamatan dulu, kemudian melakukan inferensi, dan kemudian melakukan komunikasi hasil pengamatan. Dengan menulis nomor 1, nama ikan apa, misalnya ikan mas. Bentuk ikannya seperti apa, warna apa yang kalian bisa lihat, simpulkan. Hidupnya di mana. Ya, terus begitu. Nah, sederhana ya. Ya, lembar kerja ini cukup sederhana. Tidak sulit, maka jangan ditunda-tunda. Segera kerjakan dan segera lakukan upload tugas di aplikasi sekolah. Oke, anak-anak sekalian, selamat belajar. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Dan di kesempatan lain, Ibu akan membahas soal yang kemarin kita kerjakan. Demikian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Terima kasih.